ya, nyediain 20M. Gue bilang, gila. Gilingan, dia bilang. Ih, gilingan ya, Bo. Gede loh itu. Abis itu kan ditanya-tanya, gimana, boleh jualan lagi nggak? Boleh jualan lagi nggak? Ih, pakai pertanyaan-pertanyaan agak-agak jebugan ya. Pertanyaan jebukan itu. Boleh lagi nggak jualan? Lah, silakan digituin sama Doktif. Silakan jualan. Yang penting produk kamu jangan overprice, jangan overclaim. Bener, Doktif. Nggak kemakan tuh ya. Ya, yang nawar-nawar 20M. Ih, kesian. Kesian deh lu. Di situ tuh kita akhirnya berpikir, gilingan. Gilingan ya. Sanggup loh nyanggupin segitu tuh, berarti kenapa tuh barang itu? Ada apa ya sama yang dijokul sama Dese? Pengen tahu ntar kita di pengadilan, pengen lihat. Lu jokulan apose sih? Barang apose sih yang lu jokul? Ngeri amat. Halo Kak Evi. Ngeri deh. Doktif nggak mau ambil uangnya, ya? Doktif nggak ada kabar di Uber. Gimana? Boleh nggak jualan lagi? Boleh nggak jualan lagi? Siapa yang ngelarang digituin sama Doktif? Jualan sih jualan aja. Asal kamu produknya jangan overclaim, jangan overprice. Nah iya. Nah kita kan sebagai masyarakat yang merasakan kerugian kita setelah kita bayar terus kita nggak dapet produk sesuai apa yang sudah diiklanin. Kesel juga, keles. Gitu kok ngomongnya. Oh iya, ininya Niki, nanti Niki begini. Ngapain sih lu fokusin banget ke soal duit? Duit juga ya, kan gue udah bilang kalau dari kacamata gue, duit yang diterima itu bagian dari kesepakatan itu menurut gue. Silakan kalau misalnya nanti buktinya ternyata di pengadilan nih misalnya nih, oh enggak itu nggak di kategorikan sebagai kesepakatan, ya udah legowo gitu. Tapi kalau gue ditanya, menurut Emma gimana nih, menurut Mamski? Ya menurut gue kesepakatan. Iya, orang dia nyari-nyari kok gitu loh. Tapi kalau ternyata di pengadilan mendapatkan satu wacana baru, oh ini termasuk bukan apa namanya kesepakatan, ya udah. Tapi cek juga itu skincare-nya. Skincare-nya itu cek juga gitu. Insya Allah sih jadi saksi lah, mudah-mudahan ya, namanya kalau dipanggil ya gitu kan. Dan kalau juga aku lihat sih Niki udah baikan lah, maksudnya itu kan kemarin ada VT-nya si FS ya kan. Terus Niki komen yang ini nih. Iya, tuh bisa dijawab tuh sama adminnya. Lo dalangnya Ya, nepos. pasti dikasih taunya dari Niki, ya kan? Tuh udah dijawab. Kurang apa? Hah? Masih nggak mau ngaku kamu dalang ya? Kamu dalang dari ini semua. Nepos, nenek lampir, gitu. Terus ada lagi nih yang terbaru nih, Datif lihat. Si Beben mulai keluar-keluar pasti gara-gara omongannya Kimbel yang katanya bilang bisa membeli semua klinika Doktif. Yang SDM rendah itu si Kimbel dan orang-orang yang percaya omongannya Kimbel. Itu the real SDM rendah. Tahu kan lu Kimbel? Gue mbeledes, guys. Bilangnya bisa, ngaku-ngakunya bisa beli kliniknya Doktif. Lah kok ya percaya? Aduh. Nih. Di dakwaan itu ada beberapa nama disebutkan. Nah, itu lagi ada dalamnya ya. Berarti ada dalamnya ya, ini bisa dibilang. Kita pasti kalau saya jadi NF, saya akan sebut siapa dalam di belakang.
Kalau saya jadi NM, saya akan sebut siapa dalang di balik semua ini. Dan jawabannya NM. Lo dalangnya, Nepos. Gimana sih? Nah, si KH kan kemarin kan koar-koar. Iya kan? Kok bisa si FS percaya sama KH? Aduh. Iya betul, SDM rendah itu yang bilang overclaim nggak apa-apa. Bener. Kenapa sangat berlarut-larut? Ya nggak ngerti lah guys, namanya aja pengadilan kok. Ya tanya sana ke hakimnya. Kenapa mesti lama? Tanya sana ke hakimnya. Tuh. Jadi penampilan asing, di dakwaan itu ada beberapa nama disebutkan. Nah, itu lagi ada dalangnya kan? Berarti ada dalangnya yang kan bisa dibilang, oh, udah pasti kalau saya jadi NF saya akan sebut siapa dalang di belakang. Saya akan sebut siapa dalang di belakang semua ini. Lo dalangnya. Lu dalang. Kocak ini mah. Terus nih, Dokti bilang apa? Lu bayar dulu tuh tante cici koper 3 juta aja lu gak sanggup. Tuh si KH nih, KH. Dokti. Kimbe lu bayar dulu tuh tante cici koper 3 juta aja lu gak sanggup. Boro-boro membayar mau beli klinik Dokti. Gitu. Terus Begeng si pelongo ya, pantas aja kamu dibilang pelongo kan Dokti udah bilang nih. Dokti bilang tuh, inget nggak kontennya Dokti? Reza Gladys bohong dan itu besar. Karena endorse oleh Hanasui. Laporin. Oh, ada videonya bilang di endorse Hanasui ya? Ya. Dokter lagi di China, oke? Lagi kabur, lagi panik. Oh iya, dokter mau klarifikasi, minta maaf ya. Dokter kemarin ngebohongin kalian karena dokter membawa 1 T. Sebenarnya yang dokter bawa itu 15 triliun, guys. Dokter. Jadi kalau kabur sekalian di pulau itu ya. Dokter mohon maaf dari lubuk hati yang terdalam, dokter sudah membohongi kalian bahwa uang yang dokter bawa kabur itu ada 15 triliun, ya. Suara siapa itu? Itu benar suaranya Reza Gladys belum? Betul. Suaranya dari seorang Reza Gladys. Berarti pakai nama ini ya, nama langsung ya. Nggak pakai nama samaran atau inisial. Enggak. Reza Gladys. Maksudnya, Doktif nge-battle produk kamu sama brand Hanasui. Gitu. Jadi kamu bilang, kalau Hanasui itu nge-endorse Doktif. Ngebayar Doktif. Gitu maksudnya. Iya, iya Reza Gladys, iya gitu. Doktif katakan kalau memang itu yang kamu maksud, ya. Doktif katakan kamu adalah penipu. Kamu adalah pembohong besar. Reza Gladys adalah seorang penipu dan pembohong besar apabila dia mengatakan bahwa Doktif di-endorse oleh brand Hanasui, Doktif dibayar oleh Hanasui. Enak banget kan kalau bikin laporan? Lapor ge, minta Pak Anus bikin laporan ke PNJ. Ya, terus udah gitu nanti saksinya siapa? Saksinya owner dari brand Hanasui. Ya, gampang kan Notif ajarin kan? Ya, oke ya. Udah, habis gitu lucunya kamu kelihatan banget deh playing victimnya. Terus kelihatan banget. Boro-boro minta dia lagi dites Bu, supaya tahu seberapa besar ini kekuatannya ya. Mereka ini ternyata menyanggupi 20M. Tapi Doktif nggak mau ambil dan memang menghilang karena udah cukup tahu ya, ternyata suka ya. Coba itu WC disogok dulu. Habis gitu kamu ngasih tuh kameranya ke suami kamu yang lagi ngaji. Hah?
udah yang kamu sebarkan itu hoax. Terus kamu seolah-olah kayak ini loh yang menguatkan saya, ini loh yang menguatkan saya. Menguatkan apa? Menguatkan kamu untuk nyebar hoax, giring opini. Hah? Itu maksudnya. Serah kamu deh. Ya udah Reza Gladys, yang dokter sudah katakan kamu penipu ya, kamu pembohong besar. Kalau yang kamu maksud dokter dibayar oleh brand Hanasui pada saat ngebattle serum kamu dengan produk dari Hanasui. Mantap. Oke, buruan laporin. Oke ya guys ya. Salam sukses bang dokter. Mantep, mantep, mantep. Aku beli juga. Jadi, tuh ya, produk yang kemarin di prok itu, pakai yang merek lain, harga cuma di 20.000 pun bisa buat netesin jadi bening. Tapi seharusnya tidak seperti itulah kita berjualan. Bukan terus bilang orang tuh bisa bening dengan membuat perumpamaan cairan dari warna merah, warna coklat kemerahan terus jadi bening itu, aduh please banget. Itu makanya yang Doktif tuh bener-bener tiap hari nggak bosen loh Doktif tuh. Bener asli. Ya. Mana ada, Morin lu baru bangun tidur ya? Lu dari mana sih lu? Baru bangun tidur lu? Baru bangun tidur? Baru bangun tidur apa gimana sih? Kerjaan gue kan mantau kasus di TikTok ini. Kalau kalian nggak suka, yang kamu nggak suka dua orang ini keluar aja lah. Keluar aja mendingan. Ngapain? Iya, ribet amat. Keluar aja. Ya. Kalian pakai juga akun-akunnya nggak jelas semua. Iya. Kalau nggak suka Meti, keluar aja kau Meti. Meti Salman. Gak usah ikut-ikutan masuk ke dalam rumah Mamski. Ini cuma buat orang yang memang sepaham dan sepemikiran sama Mamski. Yang nggak suka keluar sana. Pergi sana. Kalian nonton itu bos-bos skincare lagi jualan skincare-nya pakai prok jadi bening. Sono kalian, jangan di sini. Iya, ngapain? Toh kita berseberangan kok. Lu pengen apa, gue pengen apa. Kan kita berseberangan. Ya udah, ngapain lu ikut-ikutan? Cabut aja, ya. Nggak penting soalnya. Kalau kalian nggak suka dengan tema pembahasan di room gue, ya nggak usah. Capcus. Dan gak usah ngajarin gue, karena gue temennya Doktif. Dan gue suka cara Doktif, ya. Pinter dia. Dia pinter.